Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan misi kita beribadah kepada Allah. Salah satu bentuk dari bentuk ibadah adalah untuk menambah ilmu dan kemakrifatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang sudah dibahas dalam kitab Minhajul Abidin, bahwa seorang abid dalam rangka suluk as-sairu ilallah, melakukan perjalanan menuju kepada Allah, akan menghadapi 7 aqabah. Aqabah yang pertama adalah ilmu dan ma'rifat. Diumpamakan aqabah karena berat untuk menuntut ilmu dan ma'rifat, mengenal kepada Allah. Maka wajib untuk mengatasinya dan melampauinya dengan sebaik-baiknya. Dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang kafah dalam Islam. Kafah dalam Islam. Yang sering kita bacakan ayatnya surah Al-Baqarah ayat 208. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Ila akhir ayat, artinya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu, masuklah. Ya, masuklah kalian fisilmi, di dalam agama Islam, dalam keselamatan, sistem keselamatan, kafatan, ya, secara keseluruhan. Kafatan secara keseluruhan, jami'an, seluruhnya. Alhamdulillah, dalam manhaj kita, manhaj thariqah sufiyah, kita telah mendapatkan dan terus mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala tentang menjalankan Islam yang kafah, yang tidak sepotong, tetapi secara keseluruhan. Di mana kafah yang dimaksudkan adalah mengintegrasikan 3 disiplin ilmu yang disebut dengan arkanuddin. Itu yang menjadi indikasinya, itu yang menjadi persyaratan mutlak bahwa Islam yang kafah itu yang mengintegrasikan 3 disiplin ilmu, tauhid, fikih, dan tasawuf, dengan pemahamannya ulama yang ada pada setiap zaman, sehingga dimampukan mengaplikasikannya dengan baik dalam kehidupan. Jadi bukan hanya tauhid, bukan hanya fikih, ataupun bukan hanya tasawuf, tapi ketiga-tiganya.
Bahkan dalam ilmu tasawuf ini luas dan dalam. Dibandingkan dengan fikih, fikih itu amalan yang zahir kelihatan. Salat subuh 2 rakaat, walaupun semangat nggak bisa ditambah. Bisa ditambah nggak? Zuhur 4 rakaat, walaupun sedang capek, ya tetap 4 rakaat. Kecuali masuk syarat qashar. Kalau tidak memenuhi syarat qashar, nggak boleh jadi 2 rakaat. Fikih itu seperti itu. Tasawuf dalam dan luas sekali. Nah, dalam ilmu tasawuf itu, contoh misalnya, ada konsep-konsep yang menjadi perdebatan antara yang setuju dengan yang tidak. Misalnya konsep-konsep, ada yang disebut dengan wahdatul wujud, ya. Wahdatul wujud sepintas satu kesatuan wujud. Ada al-ittihad, maksudnya sepintas menyatu, ya, kesatuan. Ada al-hulul, ya, coba contohnya nih, wahdatul wujud. Ini istilah-istilah dalam tasawuf atau konsep-konsep dalam tasawuf yang sering jadi kontroversi. Ada al-ittihad, ada al-hulul. Ini konsep tasawuf yang sudah berkembang dan kontroversi. Kontroversi itu artinya perdebatan, khilafiyah. Ada yang setuju, ada yang tidak. Wahdatul wujud artinya satu kesatuan, satu wujud. Dalam kehidupan ini ada satu wujud. Al-ittihad, sepintas menyatunya Allah dengan makhluk. Al-ittihad. Al-hulul, menempat, sepintas Allah menempat pada makhluk, ya, atau disebut juga tajalli. Nah, jangankan yang awam, sekelas yang disebut dengan ulama, bahkan terkenal banyak bukunya, ada juga yang menentang konsep ini. Ya, menentang konsep ini. Nah, persoalannya adalah konsep-konsep yang kontroversi dalam dunia tasawuf ini ada yang menambah-nambah sehingga sebagian ulama tadi ada yang menolak konsep ini. Ya, kita jangan alergi atau kita jangan membenci kepada yang menolak. Kenapa? Karena konsep yang utuhnya ya sulit. Karena ada oknum-oknum yang melakukan menyisipkan, ya, ke dalam konsep tersebut sehingga bertolak belakang, dianggap kontra belakangnya itu dengan ilmu akidah, ya. Kan Allah itu laisa kamislihi syai'un, Allah itu tidak sama dengan makhluk. Nah, kalau sekarang Allah bisa menempat, berarti Allah makhluk, sifatnya makhluk. Nah, itu yang menjadi kontroversi. Nah, kita alhamdulillah semua yang dikonsepkan oleh ulama sufi termasuk wahdatul wujud, al-ittihad, al-hulul, ya,
atau ma'rifat konsepnya Imam Al-Ghazali, semua kita menerima, ya, menerima sebagai satu kebenaran yang dalam sekali, ya, yang dalam sekali. Sebab konsep ini bukan konsep murah, bukan konsep yang bisa dipahami oleh orang awam. Kalaupun di antara konsep-konsep ini ada yang dianggap bertolak belakang dengan ilmu akidah, pertama kita meyakini bahwa yang menciptakan konsep ini adalah ulama-ulama pilihan, ulama-ulama sufi yang bisa dipertanggungjawabkan ilmunya. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila dalam kitabnya ada yang bertolak belakang dengan akidah, yang pertama adalah karena ada buhtan, ya, ada sisipan, ya, madsus dasa, ya, dusu. Madsus itu artinya kalimat yang lain yang dimasukkan dalam kitab itu, sehingga sengaja dibuat supaya orang menjauh dan menuding ajaran tersebut ajaran sesat, bertolak belakang dengan akidah. Pernah apa menyampaikan kitab Al-Anwar Al-Qudsiyah, karangan siapa? Al-Anwar Al-Qudsiyahnya fi ma'rifati qawaidi sufiyah, yaitu Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Beliau dalam mukadimahnya sebelum masuk ke dalam materi di dalam kitab itu menjelaskan kondisi dua kitab sebelumnya yang telah ditulis. Yang pertama kitab Al-Uhudul Muhammadiyah, yang kedua kitab Kasful Gumam. Nah, dua kitab itu laris dan kalau suka itu melejit, banyak yang membutuhkan. Nah, membuat ulama-ulama yang punya penyakit hasad mencari-cari, lalu berani memasukkan, menyisipkan kata-kata yang bertolak dengan akidah ke dalam kitab itu. Itu dijelaskan oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani dalam kitab Al-Anwar Al-Qudsiyah. Ada dua kitab sebelumnya, kitab tasawuf yang digandrungi, yang disukai. Di balik itu membuat ada oknum ulama yang hasad, kemudian berani menyisipkan ke dalam dua kitab itu ucapan yang ucapan itu bertolak belakang dengan ilmu akidah. Sehingga dalam kitab Al-Anwar ini beliau menjelaskan itu supaya berhati-hati. Sampai terjadi begitu, ya. Itu abad keberapa itu Imam Asy-Sya'rani itu? Masalah abad ke-6, ya. ke-7 Hijriah. Nah, demikian pula, ya, konsep-konsep tasawuf yang disebutkan di sini. Jadi kalau ada, itu adalah kita melihatnya sebagai bentuk madsusah, sisipan yang sengaja dimasukkan ke dalam konsep tasawuf ini dalam kitab-kitabnya supaya dituding ajaran tasawuf yang dikonsepkannya itu bertolak belakang dengan akidah Islam. Yang kedua, nih, perhatikan ini, sebab ini jadi pembicaraan penting dalam diskusi-diskusi di perguruan tinggi Islam, tudingan-tudingan ini. Jadi yang pertama, kita meyakini konsep-konsep para ulama sufi termasuk wahdatul wujud, al-ittihad, al-hulul atau ma'rifatullah atau yang lainnya, tapi ini yang paling banyak menjadi kontroversi. Meyakini kebenaran dari konsep itu. Kenapa? Karena yang menciptakannya itu benar-benar ulama sufi dengan ilmu zahir, ilmu syariat yang kuat, dengan mempelajari akidah yang kuat, ya, akidah Ahlus Sunnah.
yang kuat. Jadi nggak mungkin bertolak belakang konsep tasawuf dengan akidahnya, karena bukan dilahirkan oleh orang yang awam, tapi ulama-ulama yang benar-benar melakukan penjelajahan ilmu, rihlah ilmiahnya luar biasa. Ya, seperti Syekhul Akbar Ibnu Arabi, ilmu akidah, ya, ilmu fikih, disiplin-disiplin ilmu yang lainnya dikuasai. Jadi yang pertama kita sikap kita, apa yang dikonsepkan oleh para ulama sufi termasuk konsep-konsep yang kontroversi ini benar adanya, sesuatu ilmu yang dalam sekali. Ketika di dalam tulisannya ada yang bertolak belakang dengan akidah Islam, yang pertama untuk menepis tudingan yang berbahaya itu, menuding sesat dan yang lainnya, karena dimasukkan kepada konsep-konsep mereka dalam kitab-kitab mereka ucapan, perkataan dari luar yang sengaja dibuat untuk menjatuhkan reputasi dan untuk menuding supaya ajaran konsep yang diangkatnya itu bertolak belakang dengan akidah. Jadi yang pertama penyisipan, diselundupkan, kalau barang diselundupkan, disisipkan kata-kata yang kontroversi dengan akidah ke dalam kitab mereka. Yang kedua, apabila ada sepintas bertolak dengan akidah, membutuhkan pemahaman yang dalam. Contoh misalnya, la maujuda illallah ma siwallahi batil. La maujuda illallah, tiada yang maujud kecuali Allah. Kita maujud nggak ini? Berarti Allah itu. La maujuda illallah, tiada yang maujud kecuali. Nah, berarti ini kita maujud nggak? Maujud. Kalau nggak disebut maujud, kurang ajar ya. Kok ada kita? Illallah, kecuali Allah. Berarti semua adalah Allah. Nah, atau masih wallahi batil, selain Allah batil. Selain Allah batil. Kita selain Allah kan? Berarti batil kita. Nabi Muhammad pun batil berarti. Para nabi batil, selain Allah batil. Masih wallahi batil, itu ungkapan-ungkapan ulama sufi. Contoh tadi, la maujuda illallah, masih wallah batil, selain Allah batil. Ma apa-apa siwallahi, selain Allah batil. Wah, Nabi Muhammad batil ya. Pokoknya selain Allah apa? Batil. Nah, itu membutuhkan pemahaman atau takwil. Maksud la maujuda ilallah adalah maujud yang hakiki. Tiada yang maujud yang hakiki kecuali Allah. Jadi harus ditakwil dengan yang hakiki. Tiada yang maujud yang hakiki kecuali Allah. Oh, kalau begitu selain Allah wujudnya tidak hakiki. Benar, majazi atau idopi namanya. Majazi itu bukan yang sesungguhnya, idopi artinya disandarkan adanya karena ada yang mengadakan itu. Nah, kalimat-kalimat seperti itu jangan dimakan mentah-mentah. Kalau sashimi mah dimakan mentah-mentah itu. Makanan Padang, udang, Padang apa? Jepang. Nah, itu boleh dimakan mentah-mentah itu. Tapi ungkapan ulama sufi seperti masih wallahi batil, la maujuda illallah, ma fi jubati illallah, tiada yang dalam jubahku ini kecuali Allah, berarti ngaku Allah dirinya. Nah, itu tidak boleh dimakan mentah-mentah, tapi harus ditakwil. Maksud la maujuda illallah adalah al-hakiki, tiada yang maujud yang hakiki kecuali Allah. Sehingga selain Allah wujudnya majazi atau idofi. Idofi itu disandarkan. Wujudnya tidak qiyamuhu binafsihi,
Kalau Allah wujudnya qiyamuhu binafsi, dengan sendirinya Allah itu hidup, mawujud. Kalau kita diadakan, makanya majazi, bukan yang sesungguhnya. Atau idofi, karena disandarkan kepada Allah yang menciptakan. Nah itu. Jadi yang kedua dengan cara apa? Mentakwil, gitu, ya, mentakwil. Yang ketiga, ditakwil nggak bisa, nggak kejangkau. Ya. Nah, tawakuf saja, benar aja. Ya, tawakuf, nggak usah komentar. Ya, nah itulah sikap yang adil dan bijaksana. Ya, kenapa kita tawakuf kalau belum bisa menjangkau? Karena ilmu Allah luas dan dalam. Allah berikan kepada si A, kita belum tahu. Ya, lebih baik husnudon atau suuzon? Husnudon. Ya. Nah itu sikap. Ya. Nah alhamdulillah dengan sikap seperti ini, itulah menunjukkan kafah, tidak menolak ilmu Allah, tidak menolak kebenaran yang Allah berikan kepada ulama yang menjadi pewaris Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan kafah dalam agamanya. Ya, kalau menolak berarti kafah tidak? Tidak. Ya, kebenaran yang dalam. Maka harus benar-benar kita menuntut ilmu terus. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin. Nah, jadi perhatikan yang disebut dengan kafah yang mengintegrasikan arkanuddin, ini penting sekali. Arkanuddin, tauhid, fikih, dan tasawuf, sampai ke tasawuf yang paling dalam yang Allah berikan kepada hamba-hamba pilihan dari para ulama, dari para wali. Kita menerimanya, dengan berapa sikap tadi? Tiga sikap. Tiga sikap. Inilah bentuk dari kafah, ya, pemahaman agama yang kafah, mengintegrasikan arkanuddin, rukun agama yang tiga, tauhid, fikih, tasawuf, sekalipun konsep tasawuf yang dalam sekali sehingga menimbulkan kontroversi tadi. Gitu. Nah, kita diberikan pemahaman dengan menerimanya sebagai kebenaran yang datangnya dari Allah, dengan menyikapi dengan tiga sikap tadi. Ya. Alhamdulillah. Nah, jadi kafah itu menerima. Ya, sebab kita memahami yang disebut dengan Islam itu bukan hanya teks Quran, teks hadis selesai. Yang disebut agama itu Quran, sunnah, kemudian ilmu yang Allah berikan kepada para ulama yang hak, itu agama. Kalau ada sekelompok umat Islam yang menganggap bahwa kebenaran agama itu hanya Quran dan sunnah, ya kita hargai pendapat orang. Ya, tapi jangankan dengan urusan yang dalam seperti ma'rifat, ya, seperti al-hulul konsep ini. Dengan kehidupan sehari-hari aja, kalau memahami Islam hanya Quran dan sunnah semata, jawab coba, tuh bab asuransi dengan sunnah ada nggak? Dalam Quran ada bab asuransi nggak? Secara khusus, secara detail, Quran nggak bisa. Sunnah juga, di zaman Nabi sudah ada asuransi belum? Sudah ada bank belum? Kalau sekarang ajaran Islamnya Quran dan sunnah,
satu urusan saja. Ya, mau masalah bank, mau masalah asuransi, masalah apa lagi? Sukuk. Ya. Kira-kira bisa dijawab secara detail dengan Quran dan Sunnah? Enggak. Baru hal yang bersifat zohir, persoalan kehidupan, ekonomi yang zohir, yang nampak, enggak bisa menjawab. Karena Quran dan Quran yang bersifat prinsip-prinsipnya, ya, yang bersifat prinsip-prinsipnya. Sunnah menjelaskan yang prinsip sesuai pada zamannya. Maka membutuhkan ulama yang ada pada setiap zamannya yang memahami Quran dan Sunnah sehingga mendapatkan jawaban, ya, sehingga agama terus menjawab, tidak kedaluarsa. Jadi Quran itu global dan bersifat prinsip-prinsip utama. Membutuhkan apa perinciannya? Sunnah. Sunnah pun membutuhkan apa? Perincian. Ya, membutuhkan perincian, apalagi zaman terus bergerak. Semua sektor kehidupan, aspek kehidupan bergerak. Sehingga ulama yang hak yang ada pada setiap zamannya itulah ya, yang akan menjawab, menjelaskan tentang persoalan-persoalan kehidupan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu. Jadi yang disebut sumber agama itu ajarnya Quran. Quran ditafsirkan itu diperinci, ya. Bahkan dipraktekkan oleh sunnah. Sunnah itu ketetapan Nabi di zamannya. Jadi Quran yang asalnya global, prinsip-prinsip, ya, kemudian ditafsirkan, itu dijelaskan, ditafsirkan, diperinci, bahkan diaplikasikan menjadi amal oleh sunnah, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian zaman terus bergerak, semua aspek kehidupan bergerak. Cukup hanya dengan sunnah Nabi? Nggak cukup, ada sunnahnya ulama, ada sunnahnya khalifah yang hidup pada zamannya, yang paham. Nah, maka ijtihad atau sunnah ulama inilah menjadi sumber ajaran Islam yang ketiga. Jadi Quran, sunnah, dan ijtihadnya atau sunnahnya para ulama yang hak. Itu adil nggak? Realistis nggak? Coba Quran sunnah, Quran sunnah, Quran sunnah. Selain itu bid'ah. Ya, jangankan urusan seperti wahdatul wujud bisa ngejawab sesuatu yang dalam tentang metafisik, tentang yang gaib, yang zohir aja gimana bisa ngejawab? Gimana menyelesaikan asuransi Jiwasraya? Di zaman Nabi urusan ekonominya masih sangat terbatas, jauh dibandingkan dengan hari ini. Ada di zaman Nabi GoPay, GoPay apa namanya? Ya, nggak tahu bapak, tiba-tiba ada yang ngetuk-ngetuk pintu aja. Ya, bager zaman sekarang mah, nggak datang ke tokonya, malah dianterin. Ada GoPay, tahu-tahu rekening aja berkurang. Dikirain teh orang ini dermawan ya, gitu. Cuma gini aja, datang aja. Ada nggak itu di zaman Nabi begitu? Apa itu hukumnya? Quran suatu prinsipnya, ada prinsipnya. Makanya sempurna Quran itu, karena prinsipnya sudah ada. Apa yang dalam Quran dibutuhkan oleh sunnah Nabi. Sunnah Nabi dibutuhkan, zaman terus bergerak. Maka ada ketetapan siapa? Ulama yang ada pada zamannya. Yang hidup ulama itu di zaman itu.
Yang hidup di zaman medsos ulama itu, yang hidup di zaman digital ulama itu. Itu ya, paham ya? Itu kapah itu. Ini ya buat mas santri supaya pemahamannya terus ya mendalam. Apalagi menyikapi tentang wahdatul wujud. Nggak ada Qur'annya, nggak ada sunnahnya, pantas bid'ah, sesat, nggak ada Qur'an dan sunnah wahdatul wujud, al-hulul. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu. Nah, perhatikan itu yang dimaksud kafah. Jadi kafah itu di mana mengintegrasikan seperti pada awalnya datang Islam, turun Quran dan ditafsirkan, diaplikasikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hal tersebut Quran datang berangsur ditafsirkan oleh Nabi, diaplikasikan dalam kehidupan para sahabat, itu agama. Agama yang mana? Kafah. Sampai Nabi wafat, kafah, sempurna. Di mana oleh para ulama disebut bahwa dibagi dalam 3 rukun, ya, 3 disiplin ilmu tauhid. Ada yang masuk dalam fikih, ada yang masuk dalam tasawuf, gitu. Itu makna dari udkhulu fisilmi kafah, atau makna kafah jami'an atau kafah itu seluruhnya itu. Ya, yang mudah di mana Islam yang kafah itu yang mengintegrasikan, yang menyatukan 3 disiplin ilmu yang disebut oleh para ulama disebut arkanud din, tauhid, fikih dan tasawuf. Bahkan sekalipun tasawuf yang dalam sekali tadi bahkan menimbulkan kontroversi, ada yang membenarkan, ada yang menolak, maka yang kafah itu menerimanya dengan bijaksana, dengan selektif dan bijaksana. Alhamdulillah. Termasuk guru kita Syekh Muhammad Ibni Ali As-Sanusi mengomentari ini tentang wahdatul wujud, ya, tentang al-hulul. Beliau membenarkan karena itu keluar dari ulama benar-benar, ya, yang menciptakannya atau yang mendapatkan ilmu itu adalah ulama-ulama sufi yang benar, yang menguasai ilmu zahir dan batin, tidak mungkin bertolak belakang dengan akidah. Gitu. Maka dengan sikap 3 sikap tadi, itulah sikap yang adil dan bijaksana untuk menerima kebenaran. Ya. Nah, sekarang Bapak ingin meningkatkan kualitas kita yang menerima bimbingan Islam yang paripurna, ya, yang kafah tadi dengan manhaj thariqah sufiyah. Nah, manhaj thariqah sufiyah inilah yang membuka, ya, kebenaran sehingga mendapatkan Islam yang kafah tadi. Agak jauh dikit nih. Nah, maka oleh sebab itu di akhir zaman, nah sekarang kita sudah di akhir zaman ini, Islam yang kafah itulah yang akan ditunjukkan oleh Allah dalam panggung kehidupan umat, ya, bukan yang sepotong-sepotong. Kenapa? Karena yang membawa, ya, risalah Islam yang kafah mulai dari kepemimpinannya,
ya, kemudian ajaran-ajarannya. Islam yang kafah itulah yang oleh Allah akan diangkat sebagaimana Islam yang kafahnya di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam hadisnya yang diterima oleh Abu Darda radhiyallahu an, Nabi bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sering Bapak sampaikan, khairu ummati awwaluha wa akhiruha wa fi wastiha al-qadaru. Al-qadaru. Khairu ummati, sebaik-baiknya umatku itu adalah awwaluha, yang awal. Yang awal yang dimaksud adalah ketika masa Nabi dan para sahabat. Kenapa khairu ummah? Sebab Islam yang kafah di saat itu. Wa akhiruha, dan yang akhir, kita sudah di akhir. Wa fi wastiha, dan di tengah-tengahnya al-qadaru, keruh. Keruh itu artinya kekafahannya itu mengalami degradasi, ya. Mengalami degradasi. Artinya ini secara global. Sebab Islam yang kafah itulah yang akan mendapatkan penguatan dan pertolongan dari Allah. Sebagaimana dulu Nabi dan para sahabat mendapatkan penguatan dari siapa? Berbentuk apa? Pertolongan, atau disebut dengan mu'jizat. Apa mu'jizat itu? A'zaja yu'jiju i'jaj, artinya yang melemahkan musuh sekaligus memuliakan yang membawa risalahnya. Itu makna mu'jizat. Ke dalam memperindah, keluar melemahkan, kepada musuh menjatuhkan. Itu mu'jizat. Tanda, ya, kebenaran itu seperti itu, mendapatkan penguatan dan pertolongan. Maka para ulama pun yang membawa risalah Islam yang kafah akan mendapatkan karomah. Istilah ulama disebut karomah. Padahal sama isinya. Karomah itu memuliakan bagi yang menerimanya dan akan menghinakan atau menjatuhkan kepada yang memusuhinya. Karomah mulia, sebaliknya mulia apa? Hina. Memuliakan ke dalam, menghinakan kepada yang memusuhinya. Karomah namanya. Perhatikan, Nabi bisa putuh, bisa menang enggak tanpa ditolong oleh Allah, mukjizat. Ya. Enggak akan menang. Menang itu karena ditolong oleh Allah. Kenapa? Karena Allah yang membimbingnya. Begitu juga di akhir zaman. Bukan kemampuan kita, tapi karomah yang Allah berikan kepada ulama atau kepada mursyid. Di luar kemampuan kita, ya, makanya di luar kemampuan kita, kemenangan atau anugerah itu di luar kemampuan kita, tapi semata-mata pertolongan dari Allah. Memuliakan bagi yang membawanya, menghinakan bagi yang memusuhinya. Jadi bukan dengan banyaknya universitas dalam sebuah ormas, bukan jadi ukuran, tapi yang akan membuat mulia dan menghinakan musuh, yang musuh Islam adalah karomah itu. Nah, karomah inilah yang akan menggemparkan umat, ya, pada waktunya. Walaupun punya satu universitas, ya, ke depan, tapi menunjukkan kekapahannya, maka Allah akan turunkan karomah. Itu yang membuat geger dan gempar. Tapi bukan gempar ada yang ngaku jadi raja sejagat, bukan. Waktu mikirin ini orang ngaku jadi apa?
Sultan jadi raja sejagat lagi, nggak palang tanggung tuh. Malah di Tasik lagi ada, biar terkenal aja Tasik lah. Ya, padahal ada Sultan Aulia di Tasik di Indonesia gitu, bukan raja sejagat gitu. Ada wali sejagat gitu lah. Jadi bukan raja sejagat, ada wali sejagat. Gitu. Nah, yang muncul yang begitu. Ya. Sebelum muncul wali sejagat, nah muncul dulu ngaku jadi apa? Raja sejagat. Nggak apa-apa, memang itulah udah takdir Allah pada hakikatnya. Nggak akan membuat terbelalak mata umat hanya dengan ratusan ribuan universitas. Belum ada isinya itu. Ya, belum apa ada? Isinya, walaupun punya rumah sakit tiap kabupaten, belum ada isinya itu. Apa melihat hakikat belum ada isinya itu, baru program manusia itu. Belum menunjukkan kekapahan. Kekapahan itu harus zahir dan batin. Gak cukup hanya program seperti itu. Yang akan turunnya karomah Allah itu yang kafah, zahir dan batin, tauhid, fikih, tasawufnya yang benar pemahamannya dan diamalkan dengan sebaik-baiknya, walaupun cuma satu universitas tapi akan menggegerkan nanti dunia. Terbukanya kebenaran Islam itu yang disebut dengan futuh. Nah kita ya alhamdulillah memasuki 2020 1441 apa udah mempersiapkan dengan Munas, walaupun semuanya dari sana ya. Dari mana di sana tuh? Bukan dari Talegong, bukan langit situ, bukan ya, yang sampai ke pemilik aras sana ya, sampai ke pemilik aras itu begitu. Kalau ilham tuh sampai ke sana. Kita harus terus melakukan perbaikan dan peningkatan. Perbaikan dan peningkatan. Perbaikan karena kita mahalul khata wa nisyan. Perbaikan karena ilmu Allahnya tidak akan henti. Peningkatan karena ilmu Allahnya akan terus datang. Makanya perbaikan dan peningkatan istilahnya. Perbaikan karena lihat diri kita mahalul khata wa nisyan. Kita ini punya peluang salah dan lupa, itu yang membuat harus diperbaiki. Perbaikan dan peningkatan karena Allah akan terus membimbing. Teknologi aja berhenti nggak? Teknologi berhenti nggak? Baik teknologi transportasi, ya, transportasi darat, laut, udara, pernah berhenti nggak? Terus berkembang. Teknologi telekomunikasi berkembang nggak? Terus berkembang. Masa ilmu Allah dalam agama berhenti? Agama masa berhenti? Kalau nggak percaya dengan ilham berhenti, berarti agama hanya teks aja, Quran dan Sunnah. Tapi karena adanya ilham dan hikmah, itulah yang membuat Islam update. Yu'til hikmata mayyasha, karena Allah tidak akan henti menurunkan hikmah kepada orang yang dikehendakinya. Hikmah itulah yang memperbaharui terus agama. Walaupun teks Quran dan sunnahnya sudah berhenti, tidak bertambah dan berkurang lagi, dengan adanya hikmah maka akan terus hidup agama. Hikmah itu diterima oleh siapa? Man yasha, orang yang dikehendaki oleh Allah. Siapa yang dikehendaki? Walinya. Yang dikehendaki oleh Allah itu walinya, kekasihnya, yang ditugaskannya, yang mendapatkan tugas. Nah, akhir tahun kemarin kita mendapatkan bimbingan untuk Munas. Dua hal yang penting. Pertama adalah membuat struktur yang sesuai dengan kebutuhan
Ya, sesuai dengan kebutuhan hari ini dan ke depan. Minimal ke depan itu 3 tahun kita hitung. Ya, sesuai dengan masa khidmahnya. Perhatikan ya. Jadi murid itu apalagi pengurus harus apa? Harus apa namanya? Kalau lihat komandan itu harus apa? Harus siap. Siapnya lisan aja atau dengan batinnya? Oh, siap gitu. Kalau tentara kan siap. Sami'na wa ata'na, zohir dan batin. Jadi kemana langkahnya gitu. Sehingga dengan format yang baru, struktur yang baru, memetakan ada 2 hal penting. Yang pertama adalah kaitan dengan ketarekatan sebagai manhaj yang menjadi mesin pergerakan kita. Ya, kalau ibarat mesin itu, tarekat supiah, maka MK, Majelis Ketarekatan. Sehingga dalam MK itu baik struktur dan SDM beserta programnya harus terus kuat, harus terus maju ya, dinamis. Yang kedua, kaitan dengan pendidikan, kaitan dengan sosial, kaitan dengan publikasi keluar, kaitan dengan ekonomi. Nah, membuat yayasan dengan foundation diganti. Kalau yayasan itu lokal istilahnya. Nanti orang Saudi bingung apa itu yayasan. Nah, dirubah secara platformnya itu dengan foundation. Kita sebut Idrisiyah Foundation. Ya. Itu membawahi 2 hal penting, pendidikan, sosial, ya, pendidikan, sosial, terus publikasi. Yang kedua adalah corporate, tentang ekonomi dibagi 2, ada yang koperasi karena ada badan hukum, yang kedua corporate, perusahaan. Termasuk dengan PT sesuai dengan aturan sekarang tentang PT. Sehingga penamaan, ya kalau dulu ketua umum atau ketua yayasan. Nah, karena kita akan berhadapan dengan dunia luar, maka sesuai dengan istilah dalam foundation, dalam ruang lingkup internasional disebut CFO atau CEO, Chief Executive Corporate Officer, CEO. Ya. Apa CEO, Ibu? Chief Executive Officer. Untuk menangani ekonomi keuangannya CFO, Chief Finance Officer. Sudah ya nih, ngapalin aja. Nanti takut ditanya CEO, CFO. Gitu. Lidahnya harus banyak makan keju, biar CEO. Gitu. Tapi kalau bala-bala lagi, kayak CEO. Gitu. Baliknya ke CEO lagi nantinya, bukan CEO. Gitu. Ganti pagi-pagi ya, puturnya breakfast. Bukan bala-bala lagi, bala lagi. Ya, keju ya. Sebelum keju dulu. Pokoknya Idris ya mau naik ke langit. Atas izin Allah. Setelah dibentuk ya, masuk Januari itu alhamdulillah dari lembaga-lembaga internasional, bahkan sudah ada yang bekerja sama dengan kita, bahkan akan bekerja sama dengan kita ya, datang atas izin Allah dari Wafa Foundation. Terus yang satu lagi apa? Nama Foundation lagi sama, pimpinannya CEO lagi, bukan ketua yayasan. Jadi apple to apple, equal
kita harus bersejajar dengan lembaga-lembaga internasional. Jadi guru melangkah itu bukan keinginan sendiri, tetapi mendapatkan penguatan, bimbingan. Kita jangankan 10 tahun yang akan datang, besok yang akan terjadi tahu nggak? Kenapa sok tahu? Sering nggak kita sok tahu? Itu yang nggak samina wa athor itu sok tahu. Jangankan urusan agama, pribadi aja bingung, besok apa yang akan menimpa diri kita? Apa yang menimpa keluarga kita? Kenapa kita nggak menyerahkan? Samina wa athana. Apalagi agama urusannya, bukan urusan pribadi dan keluarga. Di atas segala-galanya. Nah, kita belajar samina wa athana. Tuh baru formatnya dibentuk, disesuaikan. Ya. Maka alhamdulillah Allah telah sambungkan kita dengan lembaga-lembaga yang bergerak secara internasional. Bukan gaya-gayaan CEO, CFO, foundation, bukan. Tapi itulah bentuk untuk apa? Bentuk untuk meningkatkan, karena pergaulan kita, komunikasi kita, hubungan kita bukan lokal lagi, tapi hubungan secara internasional dalam berbagai bidang, bukan hanya ekonomi, bukan hanya sosial, tapi pendidikan juga, tapi program yang lain juga. Ya paham? Ya. Jadi begitu. Nah sehingga berharap ya kita semua ini belajar terus, termasuk dari sisi komunikasi internasional, bahasa Inggris, ya bahasa Inggrisnya jangan berhenti belajarnya. Kalau sudah Idrisiyah Foundation, berarti bahasanya pakai bahasa apa? Ya, Inggris. Kalau masih Yayasan Idrisiyah, ketua umum, ya bahasa Indonesia itu. Tapi kalau sudah Idrisiyah Foundation, berarti harus memiliki skill bahasa internasional. Bahasa Arab, bahasa apa bahasa Arab? Dunia akhirat. Kalau bahasa Arab, bahasa dunia akhirat. Kan nanti malaikat nanya, man robuka? Ya. Man nabiuka? Enggak nanya, who is your messenger? Enggak. Enggak pakai bahasa Inggris, nanti malaikat munkar nakir, pakai bahasa Arab. Maka kalau bahasa Arab, bahasa dunia akhirat, termasuk bahasa ahli surga. Walaupun enggak belajar bahasa Arab, di dunia ngelar bahasa Arab, masuk surga mah jadi bisa bahasa Arab. Atas izin Allah mah yang ada yang susah. Nah sekarang yang susah itu harus belajar. Bentuk perjuangan kita. Ini Bapak minta kepada semua, ya, harus all out, ya, harus berjibaku, harus benar-benar lebih lagi keseriusan kita, ya, mujahadah kita. Jadi pergaulan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, karena Islam yang kapah, yang membawa Islam yang kapah itulah yang akan terus diperlihatkan oleh Allah, sehingga akan menjadi buruan, pemburu, diburu, artinya ingin mendapatkan, ya, tahu tentang apa yang ada dalamnya. Sekarang ini hampir tiap minggu, tiap hari, dari lembaga-lembaga resmi ataupun pribadi datang ke tempat ini atau mencari informasi tentang Idrisiyah. Mereka bilang, kenapa Idrisiyah bisa melejit, tadinya diam-diam katanya. Idrisiyah tadinya sepi-sepi aja, tiba-tiba sekarang jadi heboh.
Tadinya senyap-senyap, sekarang melejit. Pengen tahu apa yang ada di dalamnya, konsepnya atau manajemennya atau program-programnya. Nah, akan banyak terus atas izin Allah umat yang ingin atau mencari tahu tentang tarekat Idrisiyah ini. Nah, maka oleh sebab itu Allah terus membimbing, memberikan ilmu yang tidak pernah berhenti ya kepada para nabi sampai dilanjutkan oleh para ulama sampai akhir zaman. Nah, sekarang mengalir ilmu yang Allah berikan kepada kita. Makanya jangan mau berhenti, harus terus bergerak semua. Siap bergerak? Ayo bergerak semua. Baca lagi komus-komus bahasa Inggris ya. Sambil mikirin utang ya. Bapak paling banyak utang ini. Bapak tuh nggak punya aset 1 rupiah pun tapi utangnya paling banyak. Betul nggak? Iya, asetnya nggak punya, walaupun 1 rupiah nggak punya, semua udah wakaf. Apa yang dipakai, apa saja itu statusnya wakaf. Tapi utangnya paling gede. Kira-kira kalau nagih ujungnya ke siapa? Ya. Nagih kira-kira ujungnya ke siapa? Ya ke pimpinan kan. Ya, gitu. Nah, harus bersyukur, alhamdulillah dapat tugas itu. Ya. Asaduna sibalaan al-anbiya tsummal ulama tsummas syuhada. Yang paling berat ujiannya, ujian itu tergantung agamanya. Kalau membawa agama yang kapah, maka ujiannya pun akan berbanding lurus. Itu sabda Nabi. Ujian itu tergantung agamanya. Kalau agamanya agamanya kafah, maka ujiannya pun demikian. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu. Nah, jadi semua bergerak, pengurus apalagi para pendidik ini, mudaris dan mudarisah, tolib buat tolibah, mahasantri semua dengan jurusan tasawufnya. Sebab ini yang akan dikejar terus. Ada apa? Pingin tahu. Maka perguruan tinggi pertama dengan Mahad Ali, jurusan tasawuf dan thariqahnya inilah sebagai kader pertama yang dipersiapkan hakikatnya oleh Allah. Sebab apa? Sebab ini yang menjadi ilmu yang terus-terusan Allah berikan kepada kita semua. Ya. Mahasiswanya semangat belajarnya? Ya, semangat. Ya. Banyak tugas yang akan kita pikul bersama. Ya. Maka belajar 4 tahun, ya 8 semester jangan disia-siakan. Kalau disia-siakan nanti hanya nempel SAG-nya aja nanti. Tapi ilmunya banyak kekurangan. Kalau tidak sungguh-sungguh. Ya, sungguh-sungguh supaya benar-benar kita paham, khususnya dengan konsentrasi kita, ilmu yang justru diburu orang. Ya, tentang tasawuf dan thariqah yang dikembangkan di lembaga ini. Sangat dibutuhkan. Masa menjelaskannya harus Bapak terus. Ya, nah, kalian yang sedang dikader di Mahad Ali jurusan tasawuf dan thariqah inilah yang dipersiapkan 4 tahun ke depan bisa menjelaskan, bisa membantu. Mau jadi ansarullah, ya, jadi penolong agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi berharap setiap hari sisihkan untuk membaca buku yang yang berkualitas. Setiap yang diterbitkan lewat penerbit kita Mawahib ya di bawah MK ya, bulan ini aja ada tentang cadar yang sudah Bapak revisi ya. Bahkan dikaitkan bukan hanya kajian fikih tapi cadar dikaitkan dengan tasawufnya. Nah, itu dibaca, jangan sampai dikeluarkan, diterbitkan nggak dibeli. Bagaimana jamaah bisa beli kalau pengurus saja nggak antusias? Sudah dibeli cukup
dibaca, didiskusikan. Itu tuh di Posupis tuh bukan hanya ngobrol ngaler ngidul, baca tuh bukunya yang sudah keluar, ada dalail, ya, ilmu Allah berikan. Alhamdulillah. Dulu Bapak zaman pesantren, sekitar tahun 90-an, sulit menemukan dalil itu. Tanya tuh ke Ajengan Daud Burhani, betul nggak? Ya susah, cari tukilan-tukilan susah. Sekarang ini Allah turunkan ilmu yang luar biasa, sudah ditulis, ya, kemudian buku kita sudah resmi, penerbitannya sudah dapat izin ISBN-nya ada di Perpustakaan Nasional. Nggak cukup itu legalitas formil. Lebih daripada itu, baca, pahami, kemudian diskusikan, amalkan. Siap? Gimana budayanya ini yang harus kultur, merubah kultur, meningkatkan kultur yang positif. Membaca buku yang produktif, yang berkualitas, itu penting sekali. Ya. Kalau hanya ngandelin di buku, nanti ditanya, apa ini dalilnya? Ada Pak di buku Dalail. Jangan begitu, lengkapnya di Dalail. Tapi kita bisa mengambil apa yang tertuang dalam buku tersebut. Aspek kesejarahannya, yang lainnya itu dibutuhkan, sehingga kita semua benar-benar di samping untuk diri kita dan mampu menjelaskan kepada yang lainnya dengan sebaik-baiknya. Ya, jadi buku-buku yang dikeluarkan oleh penerbit kita sendiri, tumbuhkan minat baca, membaca buku yang berkualitas, bahkan menjadi kebutuhan mendasar, fardu, itu yang harus kita tumbuhkan, suburkan, ya, menjadi kultur di Idrisiyah. Siap semua? Ayo, ya. Kalau di perguruan tinggi, profesor sehari membaca sekian buku. Seminggu berapa buku? Itu ya. Saking kultur sivitas akademik gitu. Nah, Idrisiyah begitu. Jadi keilmuan, ya. Baca buku-buku yang sudah nanti akan merambah kepada murid, ya, kepada apa? Individu murid. Sekarang tes, ya, yang sudah dikeluarkan buku terbaru, baru berapa yang keluar? Berapa ratus yang keluar? Ya, kalau sudah menjadi kultur, sekali mengeluarkan harus ribuan eksemplar. Nah, ini menjadi ukuran. Ya, maka tanya bagian pemasarannya itu, berapa yang sudah keluar? Nah, ini menjadi catatan-catatan penting bagi kita semua. Ya, pokoknya kita harus bisa membagi waktu, ya, bisa membagi waktu, memanage waktu dengan bijaksana, sehingga tambah ilmunya, tambah keyakinannya, tambah semangat jihadnya. Amin ya rabbal alamin. Ya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmu. Nah, itu pemahaman seputar Islam yang kafah, dan apa yang harus kita terus persiapkan, apa yang harus kita terus lakukan, ya, menyongsong di mana Allah akan tunjukkan agama yang sebenarnya, ya, di mana agama Islam itu memberikan garansi
untuk aspek dunia, bukan sebatas aspek akhirat, garansinya itu. Kalau garansi berarti ini yang salah Qur'annya atau umatnya yang salah. Garansinya dunia akhirat mulianya itu. Man kana yuridu thawaba dunya fa indallah thawabud dunya wal akhirah. Barang siapa yang hanya berharap aspek dunia, di sisi kami dalam agama kami firman Allah ada aspek dunia dan akhirat. Jadi bukan aspek akhirat saja. Al-Quran agama memuliakan umat, tapi dunia dan akhirat. Kalau dunia kita belum mulia, belum berkualitas, berarti yang salah siapa? Kita. Ini buat pesantren-pesantren semua ini. Kita ingin menggandeng semua pesantren-pesantren. Kalau di internal pesantren-pesantren masih kumuh, acak-acakan, ya. Apalagi di dalamnya pasikut-sikut. Satu pesantren ada 7 kiai, semuanya adik kakak, beradik kakak, paman uwa, gitu. Tapi kira-kira Islam bukan itu? Belum apa? Belum ngerti apa arti kepemimpinan. Dalam Islam itu jangankan dalam satu lingkungan seperti pesantren yang jumlahnya di sana banyak orang. 3 orang aja keluar rumah ambil satu sebagai pemimpin, artinya untuk memutus. Itu belum paham berarti tentang imamah, tentang kepemimpinan. Apalagi kepemimpinan yang dalam, tentang kepemimpinan yang dibangun oleh Allah. Seperti para nabi dan para ulama yang dibangun dari atas istilah pemandatannya, apalagi yang dari bawah aja musyawarah, ya belum paham. Akhirnya dibentuk yang ini ketua yayasan, adiknya jadi ketua pesantren, nanti aloknya jadi ketua koperasi, masing-masing nantinya punya wilayah dan otoritas. Tidak dalam satu kepemimpinan. Nah, ini hal-hal sangat mendasar. Nah, jadi kitanya, umatnya yang belum paham secara kafah dan mengaplikasikan dalam kehidupan, ta'akhur, sehingga kita terbelakang. Pingin maju? Maju yang hakiki atau majaji? Kulitnya doang atau ingin dengan isinya? Nah, ini terus samina wa ata'na. Tiap apa yang dibijaki, respon dengan positif. Jangan minder. Apa minder itu? Jangan minder, jangan tekaupan. Tahu nggak tekaupan? Ya, apa tekaupan itu bahasa Indonesianya? Meni enak nyebut tekaupan teh. Cengeng. Mental tuh cengeng gitu. Tasawuf mah mentalnya baja, lebih kuat daripada baja, bahkan berhati emas lebih mulia daripada emas, begitu. Itu tempaan tasawuf. Ai cengeng mah ya kasih trik sedikit murungkut, salah paham sedikit mundur. Ya, itu namanya apa? Bukan hati sufi itu. Itu sufi mah ikhlas, mau disalah-salah, memang tukang salah. Itu namanya hati sufi, ahli tasawuf. Seorang wali itu kalau kesalahannya ibarat disimpan di apa tuh, kalau ada bahasa Arabnya ma'rad, apa tuh, eksibisi, apa tuh, pameran. Mental wali Allah itu hatinya, seandainya dosa-dosanya dan kesalahannya dipamerankan oleh Allah, maka ridho menerimanya. Apa dipamerkan? Dipamerkan oleh Allah. Nah, salahnya tuh ini. Seperti barang-barang yang berkualitas, berhebat, dipamerankan, bukan bangga. Nah, hati wali Allah itu kalau kesalahannya dan dosanya dipamerkan oleh Allah kepada halayak umum, berterima kasih kepada Allah. Itu hatinya wali Allah. Nggak takut, nggak malu, ya, dicaci maki orang. Itu hati wali Allah. Mau dosa kita dipamerankan?
supaya mau tobat, supaya mau memperbaiki diri, bukan gengsi. Yang gengsi itu bukan wali Allah. Kita belajar terus. Untuk apa? Untuk meningkatkan kualitas diri. Sayang, kualitas diri itulah yang menentukan nanti kualitas kita, derajat kita di hadapan Allah, di tempat yang abadi. Nah sekarang Bapak mengarahkan 9 tahun ini ya, meningkatkan kualitas atau stagnan? Ya, meningkatkan kualitas terus. Dohirnya saja atau dengan batinnya? Dua-duanya. Tadi juga istilah waktu perbaikan dan peningkatan. Perbaikan lihat diri kita pribadi, peningkatan lihat Allah yang terus memberikan ilmu, bimbingan, rahmat kepada kita. Ya, jadi apa yang Bapak programkan, tetapkan, belajar sami'na wa ata'na. Ya, jadi atur waktu. Kapan untuk mengajar, kapan untuk ini, kapan untuk nambah ya, membaca. Nanti setiap pengurus disangkanya kan ustadz semua. Wah ini khotibnya nggak ada Pak, Bapak aja Pak. Ibu-ibunya dianggapnya mubalighah semua. Ya, nah jadi ini bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala supaya menjadi khairu ummah, ya, umat terbaik, umat pilihan. Hanya dengan 2, ilmu dan amal soleh yang ikhlas. Ilmu yang benar dari sumbernya yang bersanad, kemudian amal yang ikhlas karena Allah, itu yang membuat derajat ditingkatkan oleh Allah. Bukan hanya di akhirat, tapi di dunia pun akan ditingkatkan. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Anak-anak liburan katanya ada beberapa yang ke Pare. Kalau Pare bahasa Jawanya apa Pare itu? Ustaz Cecep apa Pare itu? Padi? Bukan itu. Paria? Oh, nah itu kalau liburan 2 minggu, 3 minggu tuh ke Pare biar practice English. Itu ya. Supaya menambah kemampuan atau skill ya bahasa Inggris kita. Yang masih dalam ya usia yang memang masih bisa apa? Ya mikir harus kuat. Tapi kalau udah yang sudah 45 tahun ke atas, aduh ya kerasa banget nih. Tapi kalau memaksakan diri, ya bisa. Gitu ya. Kalau kita memaksimalkan belajar, mengatur waktu, ya bisa. Ya, apalagi yang masih mahadali, ya, apalagi yang masih muda-muda di bawah 40 tahun. Ya, artinya dari sisi kekuatan berpikirnya masih sangat apa? Menunjang gitu ya. Nah, belajar jangan berhenti, terus belajar. Ya, para mudarisah jangan hanya lihat ilmu yang ada di hadapan kita, santri, cuma segitu ilmunya. Lihatlah yang di atas. Kita mengajar dan mau terus belajar. Bukan hanya ngajar, yang ngajar ya lihat santri mampunya segitu. Tapi harus belajar, lihat yang di atas. Mengajar dan belajar terus. Gitu, ya. Siap semua? Pingin nggak ke luar negeri? Kalau yang nggak bisa bahasa Inggris nggak bakalan diajak lah. Ya kesempatan masih ada buat kita semua ini untuk terus berpacu ya dengan waktu. Berpacu dengan waktu nggak? Iya waktu, jam kan terus.
ya, nggak pernah berhenti. Ya. Memulai dan memulai ini ya kadang-kadang yang susah itu. Betul nggak? Tahajud memulainya yang susah, baca Quran, belajar juga ya, udah lama gitu ya, nggak belajar si otaknya itu kayak udah beku gitu ya. Baru baca. Kemarin maksain tuh di LT dapat berapa? Enggak? Hah? 3 level, 4 level? Ya? 4 level. Maksain aja. Ya. Kadang 2 bulan enggak pas waktunya. Mulai lagi, aduh ya. Ditanya sama guru Inggrisnya. Ya, harus baca lagi gitu. Ya, jadi memang udah usia 45 itu lumayan ya, gak kayak dulu. Kalau dulu kayak mencrang gitu deh. Ya, sehari 10 pokep itu masih bisa, 15 bisa gitu. Tapi sekarang baru 3 kebelit lagi sama tagihan cicilan. Apa juga merasakan itu, tapi jangan putus asa. Kalau terus ya ilmu tuh diulang lagi, bukan sekali bisa tapi pengulangan terus. Nah, baru akan masuk ke zauq ats-tsaniyah. Ada dauq bukan zauq namanya apa? Dalam ilmu filsafat itu, dalam otak manusia itu ada 3. Ada jaupul ula, tsaniyah, wal akhirah. Jadi kalau hanya baru satu hafal, baru di sini hilang lagi. Tapi kalau diulang terus akan masuk ke ruang yang kedua. Yang ketiga sambil lari juga bisa. Nah itu minta untuk bahasa Arab dan bahasa Inggris untuk terus diperkuat. Bahasa Arab dan bahasa Inggris minimal 1 saja. Ya. Santri kita apakah memperdalam Inggris atau Arab. Ya, karena peta kita ke depan. Ya, peta kita ke depan, rute kita ke depan, kondisi kita ke depan. Lihatnya ke depan, bukan ke belakang, ke depan. Gitu. Ya, top down, harus dari atas terus. Ya, meningkatkan kultur positif itu dari atas ke bawah. Terus dicontohin dari atas, terus menyerap ke bawah seperti itu. Ya kalau ajengan Daud Burhani nggak usah Inggris dah, keprak aja tahajud lah, ya sama sholat tasbih dan hajat sampai isya itu ya. Itu dibutuhkan di situ tuh jamaah-jamaah yang sudah ada di Jawiyah pusat, harus ada yang membimbing langsung. Gitu. Ya kompak semua, ya siap semua, ayo kita belajar. Ya. Sabda Nabi gini. Saking pentingnya ilmu, seandainya kalian tahu besok akan meninggal, yang kau lakukan adalah tolabul ilmi. Saking pentingnya, ini kan ilmu. Kalaupun tahu besok akan meninggal, seandainya tahu besok akan meninggal, maka tuntutlah ilmu. Nah ini ilmu nih yang terus disampaikan, ya, kajian demi kajian. Termasuk ilmu untuk menjadi media kita bisa menyampaikan agama Allah, ya, termasuk bahasa itu untuk ilmu untuk menghantarkan ilmu Allah kepada orang lain. Gitu, ya. Apalagi zaman sekarang sudah banyak tuh di YouTube, ya, supaya listening kita bagus tuh kan dengerin gitu, supaya aksennya lebih jelas lagi. Banyak sekarang tuh media untuk belajar. Hanya agama yang Allah kirim kepada orang pilihan. Kalau ilmu-ilmu yang lain mah gampang, asal ada kemauan. Kalau ilmu agama itu nggak turun seperti hujan.
turun kepada orang pilihan. Itu yang sering Bapak sampaikan. Kepada para nabi dan ulama. Itu ilmu agama inti-intinya. Tapi kalau ilmu pengetahuan yang lain, apalagi bahasa, itu mah seperti hujan, turun hujan asal bawa ember dapat. Asal bawa ember dapat kayak turun hujan tuh ilmu gitu mah. Matematika, kimia, bahasa. Sambil santai-santai aja. Ya bisa. Ya itu saja yang Bapak bisa sampaikan, mudah-mudahan besar manfaatnya bagi kita sekalian dengan kesimpulan bahwa Islam yang kafah itulah ya Islam yang benar-benar orsinil, tauhid, fikih dan tasawuf yang terus Allah berikan setelah ilmu kepada para nabi, Allah berikan kepada para ulama, tidak akan pernah berhenti sampai hari kiamat nanti. Dan kita alhamdulillah ada dalam bagian itu sehingga punya tugas yang kita pikul untuk terus meningkatkan, memperbaiki dan meningkatkan kualitas kita semua baik secara pribadi maupun kolektif. Ya, pribadi maupun kolektif. Ya, karena kita diajarkan tentang kepemimpinan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nas. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.